Mudah-mudahan silaturahim dan taklim kita menjadi ilmu yang bermanfaat, hidup yang barokah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang lalu, pagi ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk mengkaji ayat-ayat sumber inspirasi ketenangan hidup. Jadi artinya ayat-ayat ini harus menginspirasi kehidupan sehingga apabila inspirasi itu diwarnai oleh ayat, insya Allah mindset dalam memahami hidup itu menjadi semakin bagus karena mengikuti petunjuk dari Yang Maha Hidup dan Yang Maha menghidupi kita. Karena itu kalau mencari inspirasi kepada selain ayat-ayat Allah, maka tidak akan pernah menemukan ketenangan hidup. Jadi tenangnya hidup itu kalau mengikuti petunjuk dari Yang Maha Hidup dan Yang Maha menghidupi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah ayat-ayatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud bahwa ayat sumber inspirasi ketenangan hidup itu adalah bukan sekedar lafaz, bukan sekedar makhraj. Sungguh pun lafaz makhraj yang kita ucapkan ketika kita membaca Al-Quran itu sudah memberi pengaruh positif terhadap sel-sel tubuh manusia, terhadap kesadaran manusia, namun jangan berhenti pada membaca dan menghafal. Namun harus dimaknai, digali esensinya, digali pesan-pesan moral ayat. Juga ayat sumber inspirasi ini bukan fisik ayat. Jadi kalau dipahami fisiknya ayat, ya mungkin ayat-ayat Al-Quran itu akan dilipat, dibungkus dalam kain, kemudian dipakai sabuk, dipakai kalung. Nah itu karena kesalahan dalam memahami ayat sebagai sumber inspirasi. Sehingga merasa tenang kalau ayat itu ditaruh di saku, di tas, diikat pinggang, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Atau tulisan Arab atau sobekan Quran itu dibakar, nanti abunya dicelupkan dalam air, kemudian diminum. Itu juga bukan. Jadi yang dimaksud sebagai sumber inspirasi itu adalah memahami makna dan pesan moral ayat. Nah, maka memahami itu harus melibatkan akal pikiran dan hati. Akal berpikir keras, memeras makna, hati ya sepenuh hati. Jadi jangan sampai mengkaji ayat Al-Quran itu sekedarnya, tetapi sampai menemukan santennya ayat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita mengkaji ayat sumber inspirasi itu karena ya akhir zaman sebagaimana yang sedang kita jalani atau kita ada di dalamnya ini, ada sebuah ya ironi. Jadi akhir zaman itu ditandai dengan zaman modern, zaman yang maju, zaman yang betul-betul semua di luar dugaan ketika kita masih kecil.
Jadi semua sekarang serba modern, serba canggih, alat transportasi super canggih, alat komunikasi amat sangat canggih. Ibu dulu nggak terbayang kalau sekarang belanja bisa online, tidak perlu ribet. Ya. Apalagi zaman masih ada pasar tradisional, belum pernah membayangkan adanya pasar modern seperti mall. Ya. Kemudian berbagai informasi juga cukup cepat. Nah ini tanda-tanda zaman modern. Namun di sisi lain, akhir zaman selain berada di era modernisasi, namun muncul multikrisis. Manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Jadi manusia fitrahnya semakin rusak karena era modern. Krisis juga melanda akhlak, jadi masyarakat modern mengalami krisis moral, krisis etika, krisis akhlak. Sehingga karena yang dituju adalah kemodernan, maka akhlak cenderung diabaikan. Multikrisis juga mewarnai masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat desa yang dulunya bersahaja, dulunya hidup apa adanya dan alami, sekarang karena pengaruh modernisasi mengalami lompatan yang luar biasa. Jadi gaya-gayanya masyarakat yang pernah ke kota atau ke luar negeri itu lebih ke barat-baratan daripada orang barat. Apalagi mereka sudah terkait dengan wabah yang namanya modernisasi. Nah, multikrisis juga melanda politik, melanda tata negara, dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi akhir zaman itu fitnah mengglobal. Fitnah semakin mengglobal. Rasul menyebut kaki to'ilail, kaki to'ilail, seperti gelap menyelimuti malam. Jadi Rasul mengingatkan badiru bil a'mali fitanan, kaki to'ilail mudlim, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan, wa yusbiha kafiron, yabi'u dinau bi'ardi minat dunia. Rasul mengingatkan menghadapi fitnah global akhir zaman, beliau menyuruh kita segeralah beramal karena akan muncul fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir, yabi'u dinau bi'ardi minat dunia, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Inilah dasarnya fitnah global di akhir zaman. Iman bisa berubah antara pagi dan sore. Dan perubahan iman itu ternyata terkait dengan menjual iman untuk kepentingan dunia, kepentingan jabatan, kepentingan popularitas, kepentingan uang, kepentingan nafsu, sampai menjual iman. Padahal iman yang dijual untuk beli-beli itu, sesungguhnya pada akhirnya yang dibeli itu tidak berarti di hadapan Allah. Karena yang berarti itu hanyalah hidup bersama iman, mati pun ditemani iman. Maka kalau iman terjual, nanti ketika mati ditemani siapa? Nah, oleh karena itu fitnah global ini, fitnah yang semakin mengglobal, harus dihadapi dengan keimanan. Harus dihadapi dengan keimanan. Kalau dihadapi dengan
berbagai ideologi ikut larut dalam krisis global, dalam fitnah global. Dihadapi dengan konsep-konsep yang dibuat oleh manusia, ya semua konsep manusia itu kebenarannya relatif. Nah, oleh karena itu menghadapi akhir zaman yang ditandai dengan modernisasi di satu sisi, tapi muncul multi krisis, ditambah lagi fitnah global, maka tidak ada tempat lari kecuali kepada yang maha hidup, yang maha memberi, dan maha membimbing, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, krisis akhir zaman itu akhirnya melahirkan manusia-manusia panik. Manusia kehilangan kendali diri, sehingga perilakunya yang penting memuaskan hawa nafsunya. Nah, manusia panik itu ya ditandai dengan mudah putus asa, mencari kambing hitam, nggak pernah nerima kenyataan, itu manusia panik. Apalagi kepanikannya terkait dengan masalah spiritual. Panik spiritual itu ditandai dengan putus asa, sudah tidak lagi mau beribadah, percuma umurku sudah kadung tua, dosa sudah kadung banyak, nanti untuk apa saya tobat? Belum tentu diterima Allah tobat saya. Itulah kepanikan spiritual yang melanda masyarakat modern. Akhirnya kehilangan kendali diri, apapun dilakukan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi menimpa orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mencari solusi, dan solusinya harus tepat. Karena apa? Krisis akhir zaman itu banyak orang yang mengambil solusi jalan pintas. Nggak mau repot, nggak mau ribet. Jalan pintas apa yang ditempuh? Ya ini, ya bersemedi, cari ketenangan, bertapa, dugem, nongkrong, narkoba, berjudi, pergaulan bebas, minuman keras. Ini jalan-jalan pintas mengatasi krisis multi tadi itu, atau multi krisis tadi itu. Orang akhirnya kehilangan jati diri sebagai Abdullah. Munculnya adalah Abdul Syaiton, Abdul Nafsu, ya, Abdul Judi, Abdul Narkoba, Abdul pergaulan bebas. Jadi Abdul yang lain, bukan Abdullah, bukan hambanya Allah. Karena tidak taat kepada Allah, justru mentaati nafsu dan mentaati bisikan setan. Ada lagi jalan Jabariyah. Jadi solusi menghadapi krisis multidimensi itu ada jalan Jabariyah, artinya gini, Jabariyah itu satu pemikiran bahwa hidup ini ya tergantung takdirnya Allah, dan tidak perlu usaha, meskipun usaha ya percuma kalau Allah sudah menetapkan. Jadi ketergantungan kepada takdir tinggi sekali. Dan inilah yang kemudian disebut aliran fatalistik, aliran fatalisme. Jadi aliran yang tidak punya inovasi, tidak punya kreasi, tidak punya obsesi, tapi ya ngelimpruk itu. Kata orang ngelimpruk seperti Gombali Mukio. Jadi tidak ada gairah untuk hidup yang lebih maju, berkembang, dan seterusnya. Itu Jabariyah. Ada jalan Qadariyah. Jadi mengabaikan takdirnya Allah, mengandalkan ya kemampuan. Jadi manusia itu ditentukan oleh kemampuannya dalam berusaha, tapi mengabaikan kehendak Allah di atas segalanya. Nah, kemudian muncul ya jalan yang benar. Nah, inilah jalan Islam, jalan iman yang harus diambil
Jangan mengikuti jalan pintas, jangan mengikuti jalan Jabariyah, jangan mengikuti jalan Qadariyah, tapi ikutilah sirotol mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengkaji ayat-ayat sumber inspirasi ketenangan hidup. Ada satu kisah, ada seorang bijak yang hidupnya bahagia, hatinya selalu tenang, tidak gelisah, tidak cemas, tidak galau, tidak ragu. Padahal berbagai masalah tidak membuatnya mengeluh dan bermacam musibah tidak membuatnya bersedih. Kemudian ada orang yang tanya, apa yang membuat hidupmu begitu tenang dan nyaman? Dia pun menjawab, renungkan 4 ayat dari Al-Quran, maka engkau akan memahami bahwa tidak ada tempat untuk mengeluh dan bersedih hati. Nah, maka ayat-ayat sumber inspirasi ketenangan hidup itu ada 4 itu di dalam Al-Quran. Nah, pagi ini saya baru bisa menjelaskan 2 ayat dulu karena luasnya makna yang dikandung di dalam ayat-ayat ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ayat pertama ini mengantarkan kita untuk meyakini anugerah Allah. Jadi yakin yang selama ini ada itu yakin tentang anugerah, tidak bisa mengingkari bahwa semua ini adalah anugerahnya Allah. Tapi masih ada keyakinan yang lebih dalam dari sekedar mengimani anugerah, yaitu apa? Anugerahnya Allah itu tidak bisa dihambat oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falam mumsikalaha wa ma yumsik falam mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Fatir ayat 2. Ayat ini teramat sangat jelas. Yakni semua anugerah itu datangnya dari Allah. Semua rahmat, semua yang kita nikmati, ini adalah anugerahnya Allah, pemberian Allah. Dan harus yakin, kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Dan kalau Allah tidak memberi, ya tidak ada yang bisa melepaskan, ya ditahannya pemberian Allah itu oleh siapapun, oleh siapapun. Keyakinan ini insya Allah akan mengantarkan orang hidup itu menjadi tenang. Tidak khawatir dengan kelebihan yang diterima oleh orang lain. Tidak khawatir kekurangan. Tidak khawatir rezekiku ada yang nyumpet, ada yang menghambat. Sehingga suudzon dukun sana lebih kuat. Ya. Usaha mereka lebih sukses karena kuat dukunnya. Nggak akan muncul suudzon seperti itu. Karena apa? Kekuatan dukun, kekuatan iblis itu tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah di dalam menentukan anugerahnya kepada hamba yang dikehendaki. Jadi meyakini anugerah Allah, hidup menjadi tenang karena
anugerahnya Allah tidak bisa dihambat oleh siapapun, dan kalau Allah tidak memberi anugerah juga nggak bisa dilepas oleh siapapun. Karena itu menjadi tenang hidup ini, yang penting berusaha. Kalau usaha hasil berarti memang anugerah Allah ini untuk saya. Nah, namun seandainya tidak berhasil, memang saya akan mendapatkan anugerah dari sisi lain. Dari sisi lain. Ya, meskipun yang saya inginkan belum berhasil, yakin Allah akan memberikan anugerah lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar yang saya inginkan. Karena apa? Keinginan kita belum tentu baik menurut Allah, dan keinginan Allah pasti baik. Hanya manusia saja yang kurang bisa memahami. Kalau Allah menunda anugerahnya atas permintaan kita, memang kesannya kita tidak enak. Kok keinginan saya tidak dituruti sama Allah. Tapi justru Allah menangguhkan yang diinginkan oleh seorang hamba, itu Allah punya pertimbangan baik. Hamba saja yang kurang bisa memahami itu. Nah, keyakinan seperti itu harus kita tumbuhkan terus. Jangan pernah muncul suudzon kepada Allah maupun suudzon kepada sesama. Sehingga apa? Bebas dari suudzon akan melahirkan sebuah ketenangan. Nah, ayat ini berbicara tentang itu, Ibu-ibu. Ayat ini membimbing kita tidak sekedar yakin anugerah itu datangnya dari Allah, rahmat, kenikmatan, kebahagiaan itu datangnya dari Allah, tapi lebih yakin lagi bahwa apa yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk saya tidak bisa dihambat oleh siapapun. Tidak akan kesasar kemanapun dan tidak mungkin direbut oleh siapapun. Keyakinan itu yang harus kita tumbuhkan sehingga hidup ini menjadi tenang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada dua ayat yang senada dengan surat Fatir ayat 2 ini, yaitu surat Yunus ayat 107. Wa iyam saskallahu bidurin falaka shifalahu ilahuwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi mayyasha min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dan Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ada tambahannya, Ibu. Tambahannya adalah kalau Allah menimpakan madorot kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menolak kecuali atas kehendaknya, atas kehendak Allah. Berarti apa? Kalau menolak kehendak Allah, menolak ketentuan Allah yang menimpakan madorot, bisa ditolak atas kehendak Allah, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah untuk menghindarkan diri dari kemadorotan hidup. Sehingga Allah menghendaki melepaskan kemadorotannya itu yang akan diturunkan kepada hambanya. Apa itu? Doa dan sodako. Andai kata Allah sudah menetapkan kemadorotan kepada seorang hamba, lantas hamba itu berusaha, kemudian berdoa dan bersedekah, maka apa yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa kemadorotan itu bisa dirubah oleh Allah sendiri atas permohonan dan usaha kita. Misalnya, Allah sudah menetapkan seorang hamba pada hari Jumat mengalami kecelakaan. Kecelakaannya ya lumayan serius. Namun sang hamba ini terbiasa kalau mau bepergian kemanapun
persiapannya matang. Mobilnya dicek, disiapkan sedemikian aman, kelengkapan-kelengkapannya sudah tersedia, kemudian mau berangkat melaksanakan sholat safar, mohon keselamatan, perlindungan, kenyamanan di jalan sampai tujuan, sampai pulang. Keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kendaraan berjalan membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lantas di pintu gerbang berhenti karena nunggu lalu lintas agak sepi. Kemudian ada orang yang minta, karena lapar, Bu, minta uang sekedar untuk makan. Ibu beri, itu sudah sedekah. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah sebuah kemadharatan yang namanya kecelakaan, itu bisa dirubah atas kehendak Allah, karena hamba yang akan celaka ini, akan ada musibah ini, telah melakukan upaya. Ya, persiapan matang, tidak keburu-buru, baca doa perlindungan, mengeluarkan sedekah. Allah akan merubah ketentuan musibah itu menjadi sebuah kebajikan. Andai kata tetap celaka, paling ya cuman mobilnya beset, nggak sampai mencelakai orang yang bersangkutan. Nah, seperti itu Ibu. Karena itu dalam hidup ini harus selalu membackup diri agar apa yang ditimpakan Allah kepada kita berupa kemadharatan itu diminimalisir oleh Allah sendiri atas permohonan kita, karena yang bisa menganulir hanyalah Allah sendiri atas kehendaknya. Jadi kalau kita mendapat musibah, sudah berusaha, nah maka husnuzon kita sudah berusaha saja masih dapat musibah, apalagi tidak berusaha sama sekali. Tentu musibahnya akan jauh lebih besar daripada ya musibah yang saya hadapi. Ambil contoh kasus Ibu, kasus ketika AirAsia, pesawat AirAsia yang jatuh itu, yang dulu pernah agak serius itu pemberitaannya, ada penumpang yang terlambat ke bandara, lantas ketinggalan pesawat, marah-marah karena apa? Ya karena ya tiketnya mesti hangus, beli tiket baru ya tentu mahal, kemudian jadwal di tempat tujuannya menjadi kacau, kemudian janji-janjinya menjadi di reschedule, akhirnya marah-marah. Namun begitu 30 menit ya, dia masih di bandara sedang cari-cari tiket, ternyata pesawat AirAsia tadi jatuh dan semua penumpangnya meninggal dunia. Apa yang muncul? Nah, itu pelajaran bahwa bisa jadi Allah itu memberi musibah kecil untuk menghindarkan diri dari musibah yang lebih besar. Saya ulang, bisa jadi Allah memberikan musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Nah, maka harusnya bersyukur, dan kita bisa menebak bahwa orang tadi itu orang yang dilindungi oleh Allah dari sekian banyak penumpang. Cuman satu keluarga itu yang dilindungi oleh Allah. Sedangkan penumpang satu pesawat itu meninggal semua. Itu pelajaran yang bisa kita angkat dari ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menimpakan satu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Dan Allah menghilangkan itu, menyelamatkan itu, ya karena manusia berupaya untuk ya menyelamatkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.
Ada lagi kasus itu, misalnya pernah di Jawa Barat itu ada rombongan manten yang satu bis itu sudah menemani mantennya berangkat malam hari. Nah, sudah selamat sampai di tempat tujuan manten putri. Nah, kemudian yang satu bis lagi berangkatnya ya seperti akhir malam ya, misalnya jam 2 atau jam 3, nanti jam 7 sudah sampai di tempat. Ternyata apa? Karena ngumpulkan orang tengah malam itu juga enggak mudah gitu. Kemudian ada yang bangkong, ada yang make up-nya belum selesai, ada yang dompetnya ketinggalan, ada yang lipstiknya ya, kecemplung kobokan gitu. Jadi waduh macam-macam, akhirnya terlambat berangkatnya. Satu bis itu berangkatnya menjadi agak kesiangan. Akhirnya apa? Ya, kemudian pas di perlintasan rel kereta api, bisnya macet, ketabrak sepur. Nah, ketabrak kereta api, jadilah musibah besar. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami kasus ini, sesungguhnya keterlambatan itu karena sebuah kecerobohan tidak disiplin. Ya, dan itu dilakukan oleh segelintir orang yang menyebabkan banyak orang menjadi korban karena kecerobohan dan keterlambatan tidak disiplin. Hitungannya per detik aja, Bu. Hitungannya per detik. Ya, takdir Allah itu hitungannya per detik. Kalamhil basor, bahkan lebih cepat dari hitungan detik. Sepersekian detik itu. Itulah ya, apa namanya keunikan kalau kita ini menjernihkan pikiran, memahami makna di balik ayat itu. Jadi satu bis yang ketabrak kereta api itu karena kecerobohannya itu per detik. Per detik. Ada yang istilah orang Jawa itu delewer gitu ya. Jadi sudah diberitahu jam sekian yoga segera siap-siap gitu. Ada yang memang bangkong karena ya semalam itu nggak tidur karena melekan jaga rumah itu, jaga barang-barang itu. Akhirnya begitu siutan bablas itu. Nah, semua itu juga ya perjalanan menuju takdir pada akhirnya. Pada akhirnya semua yang jadi korban bis yang ketabrak kereta api itu semuanya adalah perjalanan menuju takdir. Namun upayanya tidak ada. Jadi upaya untuk menghindarkan diri dari kemadrotan tidak ada. Karena yang nampak adalah sebuah keterlambatan. Kesimpulannya terlambat berangkat. Nah, maka kalau sudah begitu, jangan pernah membuka ruang untuk mengatakan seandainya. Seandainya tidak terlambat kan nggak celaka, nggak ada jaminan. Seandainya tadi itu mengikuti saran saya, kan tidak akan terjadi seperti ini. Apa kekuatan saran untuk menghindari ketentuan Allah? Tidak ada. Jangan pernah membuka ruang seandainya ketika sesuatu sudah terjadi. Karena yang sudah terjadi itu sudah atas kehendak Allah. Dan semua kejadian itu adalah sebuah perjalanan menuju takdir. Karena itu jangan pernah keimanan kita terhadap ketentuan Allah itu menjadi pudar gara-gara ada kata-kata seandainya. Seandainya nggak terlambat, tentu tidak celaka, nggak ada jaminan. Seandainya ngikuti saran saya, kan tidak celaka, tidak ada jaminan. Karena ketentuan Allah tidak terkait dengan saran manusia. Demikian pula ada kata-kata seandainya. Seandainya tadi itu supirnya nggak ugal-ugalan, gitu nggak akan celaka. Nggak bisa. Jadi semua itu adalah himpunan-himpunan menuju ketentuan Allah. Nah itu. Nah sekarang kebalikannya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ini sama dengan surat Fatir ayat 2 tadi itu. Jadi Allah kalau memberi apapun kepada kita, itu sudah ada alamatnya.
Jadi alamat anugerah, alamat rezeki itu sudah tertera. Dan itu nggak mungkin rezeki itu salah alamat. Nggak mungkin Allah itu salah di dalam membagi rezeki. Jadi nggak ada yang namanya anugerah kok salah alamat. Ku mesti nang aku itu keliru, itu Allah kok bisa disampaikan nang tonggoku sing paling jahat itu. Nggak boleh mengatakan begitu. Karena Allah tidak pernah salah dalam membagi anugerahnya, juga Allah tidak pernah salah alamat ya, di dalam mengantarkan anugerahnya kepada hamba yang dikehendaki. Karena itu, jika Allah mengendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki. Dan kehendak Allah nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nggak bisa dipengaruhi oleh dukun, nggak bisa dipengaruhi oleh mantra-mantra, nggak bisa dipengaruhi oleh orang pinter, paranormal, dan sebagainya. Nggak bisa. Ketentuan Allah adalah hak prerogatif Allah. Baik menolak, baik ketentuan yang madorot maupun ketentuan yang manfaat, hanya Allah yang punya kehendak. Hanya catatan khusus, kalau Allah menetapkan madorot kepada kita, dan kita mau berusaha menghindari, Allah masih menghendaki usaha kita. Insya Allah akan diselamatkan untuk itu. Nah, inilah ayat kedua tentang meyakini bahwa Allah itu di dalam memberi anugerah tidak ada yang bisa merubah. Nah, menarik pandangan dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam menjelaskan ayat-ayat tadi, surat Fatir 2 dan surat Yunus tadi, bahwa beliau mengatakan ayat ini termasuk dalil paling besar bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk disembah, karena Dia yang mendatangkan manfaat dan madorot. Jadi Allah mendatangkan manfaat, kuasa tidak ada yang bisa menahan. Dan Allah kalau menurunkan madorot juga yang bisa menahan. Allah bisa merubah madorot yang ditetapkan atas permohonan usaha seorang hamba yang akan ditimpa madorot. Allah yang memberi dan yang tidak memberi. Yang ketiga, jika ada kesulitan menimpa seperti kemiskinan, penyakit, dan lain-lain, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka untuk merubah itu harus kembali minta perlindungan, kembali meniti petunjuknya Allah agar terhindar dari berbagai kesulitan. Yang keempat, kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, jika seluruh makhluk berkumpul untuk memberi manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Yang kelima, jika mereka hendak memudaratkan seseorang, maka mereka tidak akan mampu melakukannya jika Allah tidak berkehendak. Nah, kesimpulan dari penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini adalah manusia memiliki kehendak, namun Allah Maha berkehendak. Karena itu kehendak manusia harus sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Caranya gimana? Yang ngikuti petunjuknya Allah yang sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Nah, ini menurut pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, Rasulullah SAW ini juga ada ayat untuk melengkapi tadi sebelum sabda Rasul. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah mengendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa saking bandelnya manusia di dalam mendustakan anugerahnya Allah, sampai-sampai andai kata Allah itu menurunkan malaikat dan mengeluarkan orang-orang yang mati
untuk menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sesudah mati, ya orang yang tidak beriman itu ya tetap saja tidak akan menerima kebenaran. Nah, karena itu landasan meyakini semua ketentuan Allah ini adalah kekuatan iman. Kalau sudah punya iman, insya Allah dengan mudah diingatkan itu connect. Tapi kalau imannya sudah rusak, imannya sudah lepas, yang menguasai adalah setan dan hawa nafsunya, maka walaupun didatangkan malaikat untuk memberi penjelasan, didatangkan orang-orang yang sudah mati dihidupkan kembali untuk menyampaikan apa yang dirasakan, tetap saja tidak akan beriman. Jadi tidak ngefek itu. Nah, ibu-ibu, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad pernah menjelaskan kaitannya dengan ketentuan Allah ini, meyakini anugerahnya Allah ini. Beliau menyebut dalam ketentuan takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kehendaknya pasti terlaksana. Dan tidaklah terlaksana kehendak hamba kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki buat mereka. Apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Karena itu kuatkan keyakinan, tidak ada yang mampu merugikan saya ya, selama saya selalu mendapat perlindungan dari Allah. Tidak akan ada yang mampu mencelakai saya selama saya senantiasa dekat dengan Allah. Tidak ada yang mampu merugikan saya, tidak ada yang mampu mencelakai saya, tidak ada yang mampu menggagalkan apa yang saya usahakan selama Allah selalu melindungi saya. Itu makna yang dikemukakan oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad. Karena itu akal Allah sesudah usaha dan doa itu menjadi resep yang paling kuat dalam mengantarkan keimanan kita untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran 160, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman zalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi liyatawakkal. Yatim akan mengalahkan kamu, dan jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi iman dan tawakal itu ibarat dua sisi mata uang. Ya, orang beriman itu mesti ditandai dengan tawakal ala Allah. Dan orang yang bertawakal mengindikasikan dia masih memiliki keimanan. Jadi iman dan tawakal itu seperti dua sisi mata uang. Artinya mata uang itu kalau hanya satu sisi nggak bakalan laku. Nah, lakunya mata uang itu kalau sisi depan dan sisi belakang itu ada gambarnya. Sama dengan uang yang ibu miliki itu, meskipun namanya $100, kalau gambarnya hanya sebelah saja, sebelahnya kosong melompong, ya enggak laku, meskipun $100. Uang dajjal itu, yang suka menipu. Jadi ibu yang dirahmati Allah, semua yang kita hadapi ini harus dihadapi dengan dua, yaitu iman dan tawakal. Ayat 100 surat Al-Imran itu membimbing kita seperti itu. Nah, ibu-ibu, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu.
pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya, kalau Allah sudah menetapkan lewat penanya, lewat tintanya, lewat tulisannya, lewat takdirnya, maka itu sudah ketetapan. Dan lembaran telah kering. Artinya apa? Tinta yang basah tadi sudah menjadi tulisan baku. Maka yang nyetip, yang bisa nyetip dan membatalkan hanya Allah yang maha menulis. Itu maksud hadis Nabi ini. Karena itu kuatkan keyakinan bahwa semua yang kita nikmati yang bersama kita ini adalah anugerahnya Allah. Dan anugerah Allah itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah alamat, salah sasaran, dan tidak pernah dihambat oleh siapapun. Karena itu kalau belum mendapat anugerah, jangan pernah suudzon kepada Allah, dan jangan pernah suudzon kepada sesama manusia. Dalam hal ketentuan baik dan buruk. Nanti dalam hal rezeki beda lagi Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan ayat ketiga tentang ayat keempat tentang rezeki. Ini baru anugerah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang yang kedua. Kalau tadi itu anugerah Allah. Anugerah itu pemberian. Nah sekarang ayat kedua. Sumber inspirasi ketenangan hidup yang kedua adalah ketentuan atau yang disebut dengan qadha, ya, ketentuan, ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa dalam menetapkan ketentuan secara mutlak. Maka jika Allah berkehendak menentukan sesuatu, niscaya tidak ada yang dapat menghalangi, demikian pula sebaliknya. Kalau Allah tidak menentukan, ya tidak ada yang bisa menentukan. Karena hanya Allah saja yang maha penentu. Nah, di dalam surat Al-An'am 17, Allah sudah menegaskan, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang mengalihkannya, melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, ini ketentuan Allah. Maka mengimani qadha dan qadarnya Allah itu menjadikan hidup ini tenang. Menerima apapun itu menjadikan hidup ini tenang. Karena apa? Dikembalikan kepada Allah. Maka jalan menuju realisasi ayat ini adalah memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan itu tidak akan mencari kambing hitam, tidak akan mencari-cari orang yang harus dikorbankan, tidak akan cuci tangan, melemparkan tanggung jawab kepada siapapun. Karena apa? Ini semua adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, maka yang paling efektif adalah memahami makna istirja, ya, mengembalikan semua, karena innalillahi itu mengantarkan kita mengimani bahwa semua ini miliknya Allah. Kita ini sebagai hamba yang dipersilakan menggunakan, memanfaatkan, menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan harus sadar bahwa semua yang miliknya Allah diberikan kepada kita, pada akhirnya harus kembali kepada yang maha memiliki. Karena itu manusia itu harus malu kalau merasa memiliki berlebihan ketika berpisah, kemudian ya kehilangan kendali diri berlebih-lebihan, seakan-akan ya kehilangan itu miliknya. Sebenarnya kehilangan itu hanya sebuah istilah. Yang paling tepat itu ya kehilangan itu dimaknai kembali kepada yang maha memiliki. Sehingga orang tidak berat ya ketika menghadapi sebuah kehilangan. Kehilangan itu istirja, kembali kepada yang maha memiliki. Misalnya Ibu, Pak Habibie itu ketika Ibu Ainun wafat, beliau menulis sebuah kalimat. Dalam tulisan itu beliau mengatakan,
Ainun, saya sangat menyayangi kamu. Tapi karena kamu kembali kepada yang maha menyayangimu, maka aku ikhlas melepaskanmu. Ya. Itu ucapan Pak Habibie. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kecintaan Pak Habibie, kecintaan karena Allah. Sehingga begitu yang dicintai itu kembali kepada Allah, dia ikhlaskan karena kembali kepada yang maha menyayangi. Pak Habibie sadar beliau sangat menyayangi istrinya, tetapi ketika Allah maha menyayangi, berkenan mengambil, berkenan meminta kembali, ya Pak Habibie dengan ikhlas melepaskan itu. Itulah hakikat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk mengantarkan kita yakin terhadap ketentuan Allah. Sehelai daun yang jatuh dari daun kering yang jatuh dari dahan, tidak pernah lepas dari ketentuan Allah. Pembagian debit air hujan ke wilayah-wilayah tertentu, itu semua atas kehendak Allah. Jadi kalau di daerah tertentu ada curah hujan yang debitnya besar, sehingga terjadi berbagai bencana, kehendak Allah semua. Dan kehendak Allah itu diwujudkan dalam sunnatullahnya. Ketika ekosistem dirusak oleh manusia, otomatis curah konsentrasi ke sana karena tidak seimbangan ekosistem dalam kehidupan manusia. Dan itu bisa jadi maka dohar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina, telah tampak kerusakan di darat di tangan-tangan jahat manusia yang melakukan kerusakan sebagainya. Akhirnya apa? Ya sunatullahnya berlaku, yaitu Allah memberikan curah hujan yang lebih kepada daerah tertentu. Kenapa? Dengan di situ, dengan curah hujan tertentu maka terjadi banjir bandang. Karena apa? Karena akar-akar yang menahan air di perbukitan itu sudah nggak ada yang menahan. Akhirnya terjadi banjir bandang. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua ini terjadi karena ya atas ketentuan Allah. Nah, ada pula terjadi karena tangan-tangan manusia, dan itu pun tidak lepas dengan ketentuan Allah pula. Allah menghendaki karena tangan manusia jahat. Nah, Allah telah membuktikan firman-Nya tentang ketentuan ini, bahwa apabila Dia menurunkan azab, tidak ada yang dapat menahan, sebagaimana yang diturunkan kepada para pendusta kebenaran. Semua yang mendustakan kebenaran itu berlaku hukumnya Allah, ketentuan Allah, yaitu akan diberi azab. Ya. Di dalam surat Shad ayat 12 sampai dengan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah mendustakan para rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, yang kemudian diazab oleh Allah dengan banjir. Kaum Ad, kemudian Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan kaum Sam, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul, bekerja sama menentang Rasul. Semua mereka itu, maka pastilah bagi mereka azab. Ini ketentuan Allah. Tunggu hanya satu, akan saja yang ada baginya saat berselang. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari hisab. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan ketentuan Allah itu mutlak. Apalagi ketentuan itu terkait dengan sikap manusia yang mendustakan kebenaran, yang menentang Rasul, yang mencelakai Rasul, yang menghalangi dakwah Rasul,
semua akan mendapat ketentuan dari Allah, yaitu azab. Azab. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Dan di ujung ayat ini menarik untuk kita renungi, Bu. Yaitu apa? Orang-orang yang akan menerima azab itu mohon kepada Allah agar dipercepat azabnya itu. Kalau bisa dipercepat sebelum kiamat datang. Namun sayang, kesadaran ini muncul ketika sudah dalam kondisi kritis. Ketika sudah dalam kondisi detik-detik ajal tiba. Sehingga terkesan mau bertobat tetapi malu, maka wis gak popo, wis cepatkan aja azab untuk saya, tak terima gitu. Itu sudah penyesalan yang berbalut putus asa itu. Nah, itulah gambaran dalam surat sikapnya yang akan menerima ketentuan Allah itu muncul ya kehendak yang aneh-aneh. Ya. Jadi penyesalan yang berbalut putus asa, yang berbalut segala macam berkecamuk dalam benak orang yang durhaka tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pula apabila Allah mendatangkan kebaikan, tidak ada yang mampu menahannya meskipun dilakukan dengan segala upaya. Sebagaimana rencana Fir'aun membunuh Nabi Musa. Luar biasa itu. Ya, bayi Musa itu lemah sebenarnya, lemah. Ya. Nggak usah tentaranya Fir'aun. Ya. Misalnya ya pembantu atau orang gelandangan membunuh bayi Musa bisa. Ya. Tapi karena Allah melindungi Nabi Musa, ya maka ya ketentuan Allah itu tidak bisa ditembus oleh tentara Fir'aun sekalipun. Gitu. Dan rencana Yahudi juga jahat. Ya. Andai kata nikam Nabi Musa ketika bersama-sama ya bisa saja, tapi Allah melindungi Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula kaum Nasoro dalam merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nabi Ibrahim ketika mendapat perlindungan dari Allah ketika dibakar oleh Raja Namrud, itu pun juga kalau Allah sudah mendatangkan kebaikan, perlindungan, tidak ada orang yang dapat menahannya. Saya kira ini Ibu baru 2 ayat yang bisa saya sampaikan, kan sudah 1 jam 3 menit saya menyampaikan penjelasan 2 ayat sumber inspirasi ketenangan hidup. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo saya persilakan. Ya, speakernya dibuka Bu, biar bisa bertanya. Silakan. Monggo Bu Dewi dulu yang nanya. Yes, Monggo, ada yang mau nanya Bu? Oke, Ustadz, saya. Nggih, monggo. Monggo Bu Bulan. Saya pakai punyanya anak saya ini. Oh ya. Ya Allah. Apa Tony? Nggih. Ini saya merinding sampai nangis. Oh ya, enggak apa-apa Bu. Dedek saya nih. Kebetulan dari dengan sampaikan itu terjadi pada kami. Mungkin ada namanya teman orang ya, kebetulan kan suami juga dikerja di perusahaan yang besar, ada yadaan ataupun apa. Kami baru mengetahui artinya apa ya, memberikan petunjuk dengan jalannya. Ada seseorang ataupun sekelompok yang berniat. Itu tadilah yang Pak Fatoni tadi sebutkan bahwa akan mengganggu, melukai ataupun gitu. Sehingga saya sungguh semakin kuat gitu ya, yakin bahwa Allah memang tidak akan akan melukai kami jika kami memang kuat ya dengan doa dan seterusnya.
Persis yang Pak Fatoni ceritakan tadi dengan kejadian ini sekeluarga mau bepergian. Harus doa perlindungan, bismillah tawakkaltu, seperti itu. Kami sebenarnya lana ataupun kita siapkan mobil dan apa semuanya, dan jalan kita bersedekah. Sebelumnya kami juga bersedekah seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah sampai walaupun ada perasaan was-was saat berangkat seperti itu. Tapi karena kita yakin bahwa kalau memang Allah mengendaki perjalanan itu berkah buat kami dan aman, insya Allah akan ada kemudahan. Alhamdulillah kami sampai di rumah selamat. Dan ternyata dengan beberapa waktu kami baru tahu setelah ke bengkel, ada orang mungkin yang berniat memang mencelakai kami, seperti itu. Dan karena kami memang positif, kami tidak pernah hidup neko-neko, Pak. Selama itu memang baik, bahwa itu lurus secara profesional, ya udah kita lakoni. Seperti itu. Jadi kami shock gitu loh ya. Tidak mengira bahwa hal itu terjadi. Akhirnya apa? Ya alhamdulillah dengan ngaji dengan Pak Fatoni juga di tempat-tempat yang lain menguatkan saya bahwa doa perlindungan itu penting. Bahwa Allah itu ada, kalau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Cuman ya kaget aja kayak gitu ya. Sekarang memang itu menjadikan evaluasi kami. Mungkin ada celah di saat itu kita memang turun, memang kita capek, atau ada ya itu ya surat kita yang kalau kesibukan ataupun apa kita kan ada yang lost kayak gitu. Itu menjadi bahan buat saya juga. Saya mengingatkan pada teman-teman semuanya manfaat apa ya ayat surat ayat kursi, mungkin perlindungan itu ternyata besar banget terhadap perlindungan kita gitu loh ya. Betul. Yang saya sampai sekarang kan sudah ya Pak ya, sudah mengarah mengevaluasi, sudah bisa mengatur diri, sudah mulai tenang, mencari seperti itu ya. Yang menjadi ganjalan kami kan menjaga hati ya, agar tidak terkotori. Jika ternyata kami tahu siapa orang yang akan mencelakai kami, gimana hati kami bahwa itu tidak terkotori gitu loh Pak, bahwa kita tidak masuk ke dosa ataupun itu yang mungkin poinnya sampai posisi kami sekarang sudah sampai itu sih gitu loh. Kalau untuk kehendaknya kami sudah ikhlas, kami sudah sadar memang harus ada perbaikan ya, dan memang untuk menjadikan kami menjadi orang yang lebih kuat dan waspada mungkin seperti itu. Itu mungkin Ustadz yang kami tanyakan itu sih untuk menjaga hati agar tetap terus di Siratul Mustaqim itu. Terima kasih banyak, hari ini luar biasa buat saya. Terima kasih Bu Wulan. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi ibu sekeluarga. Amin. Begini Bu, jadi kalau sudah punya pengalaman seperti itu, maka referensinya adalah Rasulullah. Rasul itu hamba yang sudah dipilih oleh Allah. Beliau bersih, tidak pernah berbuat zolim kepada siapapun. Itu pun masih banyak yang berniat menjahati beliau. Apalagi kita, itu tentu sangat rawan kita, meskipun sudah berbuat baik, sudah bersih, sudah mengikuti sunnatullah, namun tetap saja ada yang menjahati. Nah, ketika itu muncul, sesungguhnya Allah ngetes kita. Sejauh mana kekuatan kita di dalam menerima fenomena itu. Ya, sebab ketika kita sudah berusaha baik, ternyata orang banyak yang menjati kita, lantas kita muncul. Lah kalau gini percuma saya berbuat baik. Lah untuk apa saya berbuat baik? Mending berbuat jelek aja seperti dia. Lah kan akhirnya kita menjadi jatuh sekualitas dengan orang jahat itu kan.
Bisa dipahami, Bu ya. Iya. Jadi setingkat Rasul saja masih dijahatin orang, bahkan beliau diusir, dibilang gila, bahkan diancam pembunuhan, itu Rasul. Nah, kalau kita sudah berbuat, sudah mengikuti petunjuknya Allah dan petunjuk Rasul, kemudian masih dijahati, sesungguhnya itu tes dari Allah. Itu kita dites oleh Allah. Sejauh mana kekuatan untuk tidak mengungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, atau yang kedua, Allah ingin menguatkan kita untuk semakin yakin gitu. Ternyata pertolongan Allah itu hak benar yang seperti yang saya rasakan selama ini. Dan itu pun menambah kekuatan iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Meskipun orang berencana jahat, kalau Allah enggak mengendaki, maka lahirlah keyakinan hanya Allah sebaik-baik pelindung. Itulah yang kemudian kita ucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita, Bu Wulan? Rasulullah itu tidak pernah ngimbangi kejahatan orang dengan kejahatan yang sama. Ketika Rasul ditolak hijrah ke Taif, beli batu karena diprovokasi oleh para provokator dari kafir Quraisy Mekah, sehingga petinggi dari Taif, beberapa orang bayaran itu melempari batu Rasul sampai gigi beliau patah. Nah, malaikat gregeten sudah nawarkan, gimana kalau penduduk Taif itu kita timbun dengan gunung. Gunung mau diangkat, dijatuhkan ke atas kepala orang-orang Taif. Rasul melarang, jangan. Ya, bahkan beliau mensikapi dengan qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, kepada mereka. Mereka berbuat seperti itu nggak tahu kalau kami ini utusan. Karena itu kejelekan jangan dibalaskan. Sungguh pun boleh. Tetapi dan sampai satu kualitas dengan orang yang berencana jelek kepada kita. Biarlah Allah yang akan Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu maha hakim. Ya, karena itu kuatkan diri untuk tetap berlindung kepada semua orang jahat biar diruntuhkan oleh Allah. Kita menjadi hamba yang disayang Allah, yang dimuliakan oleh Allah, karena yang menjaga kita adalah Allah. Itu bulan tambahan dari saya, dari apa yang Ibu kemukakan tadi. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau tanya? Oke, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Ada lagi yang tanya? Kayaknya sudah ya. Baiklah Ibu. Kalau sudah, ya akhiri dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni. Sami-sami, Bu.